Tabi pun. Pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda pada Oase kali ini. Baik sahabat Oase, jadi untuk tema kita pada kali ini yaitu berkaitan tentang cara keren lawan malas dalam beribadah. Dan tentunya sahabat Oase kita seperti biasa akan berbincang bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih Kak Alma untuk kabarnya pada kali ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak Alma. Kak Vivi gimana kabar? Alhamdulillah baik juga nih Kak Alma. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya kita bisa kembali menyapa sahabat Oase dimanapun berada tentunya nih Kak Alma. Dan langsung saja nih berkaitan tentang tema kita pada kali ini yaitu cara keren melawan rasa malas dalam beribadah nih. Ini mungkin cocok sekali ya tentunya untuk teman-teman atau sahabat Oase nih yang mungkin masih dalam hal ibadah itu suka ngulur-ngulur gitu ya. Sedangkan ibadah itu kan kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk beribadah, yaitu yang wajib ada sholat 5 waktu yaitu sahabat Oase. Nah, sebelum itu kita membahas lebih jauh nih Kak Alma. Setahu saya di dalam bahasa Arab itu kan malas itu bahasa Arabnya maksudnya futur gitu ya. Nah, untuk berkaitan tentang futur nih Kak Alma, sebenarnya gimana sih yang dimaksud dengan futur ini atau orang yang malas ini Kak Alma, silahkan. Ya. Baik sahabat Oase, jadi mengenai terkait futur ya, yang sering kita dengar, misalkan ayo kita puasa Senin Kamis, enggak lah lagi futur gitu kan, orang-orang kadang ngomong kayak gitu ya. Jadi makna dari futur itu berasal dari bahasa Arab yang mana dari kata fatara yafturu futur, yang artinya lemah atau lunak. Futur juga bisa diartikan dengan terputus setelah bersambung atau berhenti setelah bergerak. Nah, itu dimaksud dengan futur. Nah, futur secara istilah adalah kondisi di mana suatu kegiatan positif, suatu kebaikan itu menurun. Jadi ketika kita punya sering melakukan kegiatan positif, sering melakukan kebaikan-kebaikan gitu, itu menurun gitu. Itu yang dimaksud dengan futur. Dalam hal apapun amaliyah, terutama dalam amaliyah ya, amaliyah yang bisa dengan kita beribadah atau dalam sosial gitu. Contohnya dalam amaliyah ritual, misalkan kita ini sholat gitu, sholat fardu 5 waktu, terus sering sholat sunnah ya, seperti duha, tahajud ataupun witir gitu. Terus kita sering melaksanakan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid gitu. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, kegiatan positif tersebut, nah itu menurun, nah itu disebut dengan futur. Yang tadinya kita sering sholat berjamaah di masjid misalkan, terus kesini kita jadi malas untuk berjamaah. Yang tadinya kita sering melakukan sholat tahajud gitu, karena begadang misalkan kita akhirnya nggak sholat tahajud gitu. Nah, itu dimaksud dengan futur. Ataupun dalam kegiatan sosial, misalkan amaliyah yang sosial, contohnya seperti kita sering sedekah, kita sering ta'awun gitu, ala birri wat taqwa, kita sering tolong menolong sama manusia, sama tetangga gitu, sama temen. Nah, ketika kita tadinya sering menolong, tadinya kita sering sedekah gitu, terus nggak sedekah lagi, nggak tolong-menolong lagi, itu disebut dengan futur. Jadi menurunnya kegiatan positif atau kebaikan yang telah kita lakukan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan futur. Jadi ketika tadi kita udah melakukan banyak kebaikan, udah istiqomah gitu, istiqomah untuk melakukan kebaikan, menjalankan perintah Allah, terus menurun, jadi nggak sholat mah, misalkan sholat tapi nggak berjamaah, itu disebut dengan futur. Oke, jadi namanya seseorang itu pasti kan memiliki keimanan yang naik turun ya Kak Alma. Jadi, betul. Nah yang dikatakan futur di sini adalah di mana keimanan seseorang itu tidak, maksudnya tidak naik terus, tapi kadang naik, kadang turun begitu ya Kak Alma. Dan untuk selanjutnya nih Kak Alma, sebenarnya apa sih faktor penyebab yang lebih terkait dengan seseorang itu bisa futur atau malas gitu Kak Alma?
Terkait faktor penyebab kenapa seseorang itu bisa futur itu macam-macam ya Kak Vivi. Ada 2 faktor utama ketika seseorang itu bisa futur. Yang pertama adalah dia terlalu sibuk terhadap dunianya. Padahal sudah jelas gitu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang ula, yaitu bumi gitu. Ketika kita jadikan dunia itu adalah yang nomor 1, bukan akhirat, itu akan kacau gitu. Tapi kalau kita jadikan orientasinya itu akhirat gitu, akhirat kita utamakan, maka dunia itu akan ikut. Karena kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Menariknya gini, bukan kita meninggalkan dunia semata-mata untuk akhirat saja gitu. Maksudnya kita ninggalin dunia nih, kita nggak makan, nggak minum, kita fokus sama akhirat, bukan seperti itu. Tapi kita jadikan value dunia itu untuk tujuannya untuk akhirat. Contoh, misalkan kita ini mau makan, jadikan itu value makan itu kita untuk akhirat. Kita baca bismillah, kita makan menggunakan tangan kanan gitu. Jadi jadikan setiap amal ibadah, setiap amal-amalan yang kita perbuat itu kita niatkan untuk beribadah. Sama seperti kita bekerja. Kalau kita tahu yang maha memberi rezeki itu Allah, yang maha memberikan kemudahan itu Allah. Terus apa yang mau kita cari kalau cuma dunia yang kita kejar gitu? Kita kerja malam pulang pagi gitu misalkan, tahu kerja terus, tapi kalau kita nggak ingat Allah gitu, kalau kita nggak ingat akhirat, itu bakal terasa capek. Tapi kalau kita ingat sama akhirat gitu, kita tahu tujuan kita itu untuk bekerja itu untuk apa gitu, maka di situ Allah akan mempermudah segalanya. Rasa capek itu nggak akan ada gitu. Maka dari situ jangan terlalu kita sibuk terhadap urusan dunia, tapi jadikan value dunia itu pengantar kita untuk bisa terus dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penyebab yang kedua adalah maksiat. Karena maksiat itu sangat berpengaruh gitu terhadap diri kita. Kita lihat apa yang orang itu tonton, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan gitu, itu berpengaruh terhadap keimanan kita naik atau turunnya gitu. Oke, nah jadi untuk terkait dengan penyebabnya itu pasti banyak sekali ya Kak Alma. Iya. Dan yang kita tahu nih sahabat Oase, bahwasanya dunia ini adalah kehidupan kita yang sementara, dan kehidupan kita tuh selanjutnya nanti ada kehidupan yang lain, Iya, namanya betul. kehidupan di akhirat begitu. Nah nanti kita lanjutkan kembali nih Kak Alma. Jadi untuk sahabat Oase tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sahabat Oasa, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma berkaitan tentang cara keren melawan rasa malas dalam beribadah. Dan tentunya Kak Alma tadi kita sebelumnya sudah membahas terkait dengan apa itu arti dari futur, dan kemudian tadi terakhir kita membahas terkait penyebabnya gitu. Penyebab dari seseorang itu merasa malas, ya kita tahu bahwasannya dunia ini tidak hanya kehidupan yang selamanya, karena nanti setelahnya kita akan melanjutkan kehidupannya, itu yang mana ini adalah kehidupan yang kekal ya Kak Alma, itu di akhirat nanti. Dan terkait dengan penyebab tadi sahabat Oasa ternyata belum selesai nih. Nah, kini kita lanjutkan kembali untuk Kak Alma. Silakan Kak Alma. Tadi sudah disebutkan dua, yaitu penyebab utama ya, yaitu yang pertama terlalu sibuk terhadap dunia, yang kedua adalah maksiat. Jadi maksiat itu penyebab utama ketika seorang itu futur. Banyak sekali, misalkan kita sering melakukan dosa, kita sering melakukan ghibah, itu bisa menghambat ke rasa rajin kita untuk beribadah, itu akan menghambat, itu akan terhambat. Maka dari itu ketika kita sudah sadar bahwa ini itu adalah dosa gitu, kita harus bisa menghilangkan mengurangi gitu perbuatan tersebut, agar rasa yang tumbuh dalam diri kita itu bukan kemaksiatan tapi kecintaan kepada Allah gitu. Ketika kita ingin melakukan maksiat, kita ingat bahwa ini adalah perbuatan dosa yang Allah tidak akan ridho gitu. Nah, lalu ada penyebab-penyebab lainnya yang seperti kita itu tidak memiliki tujuan hidup gitu. Sudah jelas bahwa kita diciptakan Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah gitu. Untuk beribadah, kalau kita udah tahu nih tujuan kita untuk beribadah, ya kita kejar gitu. Akhirat itu kita kejar. Karena kita tahu dunia ini kan cuma tempat kita untuk terus berbuat amal baik gitu, yang nantinya akan kita petik di akhirat gitu kan. Maka dari situ udah tahu tujuan kita, udah tahu tujuan hidup kita untuk apa, maka futur itu kita akan sadar bahwa futur itu adalah hal yang negatif, hal yang bahkan Allah itu nggak suka gitu ketika kita bermalas-malasan. Maka kita terus rajin untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang kebaikan-kebaikan lainnya gitu. Yang selanjutnya adalah kurangnya ilmu gitu. Ketika kita kurang terhadap ilmu ibadah, ilmu apapun gitu, kalau kita nggak tahu, udahlah males gitu, ngapain kita lakuin hal itu, kita nggak tahu ilmunya gitu. Tapi kita kalau udah tahu ilmunya, udah tahu kita misalkan udah tahu Allah itu akan menjanjikan sesuatu untuk kita gitu, kita udah tahu hal itu, kita akan tergiur gitu. Maka dari situ perbanyak untuk kita mencari ilmu gitu. Itu beberapa penyebab ketika seorang itu dilanda futur. Oke, makanya ketika kita ingin melakukan segala perbuatan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kalau bisa kita niatkan semuanya itu karena Allah begitu. Jadi apa yang kita perbuat itu akan mendapatkan pahala bagi diri kita tentunya gitu ya Kak Alma. Dan untuk selanjutnya nih Kak Alma, apa sih tips yang bisa Kak Alma berikan untuk sahabat Oasa ketika kita merasa malas dalam beribadah Kak Alma? Ya, baik. Bagaimana tips agar kita itu bisa melawan rasa malas kita? Yang pertama adalah zikrullah, kita mengingat Allah. Karena ketika kita mengingat Allah itu akan tenang gitu, akan merasa tenang. Kita minta pertolongan sama Allah gitu, ya Allah hilangkan rasa futur di dalam diri kita, itu paling penting. Karena kan Allah yang maha membolak-balikkan hati kita kan. Yang tadi kata Kofifi, iman kita itu kadang naik kadang turun. Kita terus minta sama Allah agar iman kita itu terus ditingkatkan gitu. Kita terus melakukan hal yang positif, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Maka dari situ kita salah satunya dengan apa? Zikrullah, dengan kita membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika berkendara kita baca istighfar, ketika kita sedang melakukan apapun kita istighfar. Karena mungkin salah satu penghambat tadi penyebab orang futur itu adalah maksiat. Nah, kita istighfar gitu, istighfar agar selalu diampuni sama Allah, agar kita itu terus melakukan hal-hal kebaikan yang Allah ridhoi gitu. Yang kedua adalah paksakan diri kita untuk beribadah. Karena kalau kita nggak paksain, itu akan susah gitu. Kita sadar diri gitu, sadar diri bahwa kita itu emang tadi tujuannya kita turun ke muka bumi, dilahirkan, diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kan.
kita paksakan. Kalau nggak dipaksain itu benar-benar nggak bisa, kayak sholat tahajud gitu. Kalau kita nggak paksain, kita ikutin hawa nafsu kita, ngantuk lah apalah gitu, males, itu tahajud tuh nggak akan terlaksana. Tapi kalau kita paksain sekali aja, kita paksain dalam seminggu, itu akan menjadi habits kita gitu. Maka dari itu paksakan ketika kita beribadah. Yang tadinya awalnya beribadah itu karena terpaksa, nah Karena terbiasa gitu ya. Karena terpaksa dulu, nanti lama-lama akan terbiasa, dan kalau kita tinggalkan itu akan merasa nggak tenang gitu. Yang selanjutnya adalah jangan pernah jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat gitu, obat untuk kita. Ketika kita merasa futur, kita baca Al-Quran, kita tuh kan merasa tenang kan, kita akan bisa mendapatkan inspirasi lain mungkin gitu kan, karena keajaiban Al-Quran itu sangat luar biasa gitu. Kita banyak kisah-kisah orang lain yang berkaitan dengan Al-Quran gitu. Yang selanjutnya adalah cari lingkungan yang baik, yang positif gitu. Karena ketika misalkan dalam suatu lingkungan itu orang-orang yang nggak pernah sholat gitu, kita itu mungkin akan terbawa gitu, akan terjerumus. Bahkan kalau iman kita emang lagi lemah gitu, kita akan mudah terbawa untuk tidak melakukan hal-hal yang positif gitu. Maka dari situ pilih lingkungan yang positif yang bisa mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga cari teman-teman yang solehah, yang soleh gitu, yang bisa ngajak, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita puasa Senin Kamis yuk besok gitu. Kita cari teman-teman yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tinggalkan yang namanya musyrik. Nah, ini salah satu tips agar kadang orang tuh ketika futur gitu, pikirannya tuh kemana-mana gitu. Minta sama Allah nggak dikasih gitu, udahlah minta sama dukun misalkan. Cari cara cepatnya. Cari cara cepatnya gitu, lama lah sama Allah misalkan gitu kan. Ada orang yang berpikir seperti itu. Maka dari itu tinggalkan kemusyrikan. Mungkin itu beberapa tips untuk kita agar kita itu terhindar dari futur. Oke, baik. Wah, tipsnya banyak sekali nih ya Kak Alma, tentunya untuk sahabat Oase nih. Dan nanti kita lanjutkan kembali nih Kak Alma, dan untuk Anda sahabat Oase tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya PJ Bupati Lampung Barat, Dr. Andes Nukman MM, menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita berkaitan tentang cara keren melawan rasa malas dalam beribadah. Dan baik Alma, tadi sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali ya berkaitan tentang cara apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita mempunyai rasa malas atau futur dalam beribadah. Dan terakhir tadi sahabat Oase, Kak Alma sudah memberikan tips nih. Mungkin tipsnya bisa dicoba walaupun belum bisa semuanya, tapi seenggaknya sedikit-sedikit gitu sahabat Oase. Dan untuk selanjutnya nih Kak Alma, kita balik lagi ya terkait dengan malas nih. Dan ngomong-ngomong tentang malas nih Kak Alma, tentunya untuk sahabat Oase mungkin yang masih remaja, itu kan sekarang lagi tren banget dengan yang namanya kesehatan mental nih Kak Alma. Dan terkait dengan mental nih Kak Alma, apakah terkait dengan mental, apakah perbedaan sebenarnya antara malas secara fisik ya, dan juga malas secara mental nih Kak Alma? Ya, itu mungkin suatu hal yang hampir sama ya, fisik dan mental gitu. Kita tahu, kita
tahu dulu malas secara fisik gitu ya. Malas secara fisik itu berhubungan dengan tubuh kita gitu. Ketika kita merasakan capek, ketika kita merasakan lelah, itu kadang kita futur itu akan muncul gitu. Kita misalkan bekerja nih, aduh capek banget gitu. Yang tadi itu, maka ketika kita bekerja, kita niatkan untuk ibadah gitu. Kalau capek ya udah istirahat gitu, tapi jangan sampai berkelanjutan istirahatnya. Jangan sampai ketika dikasih waktu istirahat setengah jam, kita malah istirahatnya 1 jam gitu. Itu yang disebut dengan malas. Maka malas fisik itu sangat berbahaya juga untuk kita. Yang tadinya pekerjaan harusnya selesai hari ini, ditunda-tunda, akhirnya besok selesainya gitu. Nah, sedangkan malas mental itu berhubungan dengan kurangnya motivasi atau minat untuk berpikir. Nah, contohnya seperti ketika mungkin bosan, ketika ada arahan-arahan gitu, kita terlihat merasa bosan gitu, atau nggak tertarik, udah capek, males gitu, males mikir gitu, atau ya udah bosan, ngapain lagi ya gitu kan. Itu bisa berkaitan dengan malas mental gitu. Maka dari situ fisik dan mental itu kadang suka berkaitan gitu. Ketika kita malas fisik, mental juga akan ikut malas kadang-kadang seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau pikiran kita malas, fisik juga kita akan malas gitu. Itu perbedaan antara malas fisik dan juga malas mental. Oke, jadi yang terutama itu adalah dari mental kita dulu ya Kak Alma. Jadi ketika mental kita baik, pikiran kita baik, pasti fisik kita juga baik, begitu sahabat Oase. Dan untuk selanjutnya nih Kak Alma, ngomong-ngomong tentang malas, itu pasti kita mikirnya ini selalu berdampak negatif saja gitu ya. Apakah ada dampak positifnya dari kita malas ini Kak Alma? Ya, kita tahu malas itu adalah suatu hal yang negatif ya. Tapi ada yang kita sebut dengan istirahat. Itu kan kadang orang kita lagi istirahat gitu, orang ngomongnya ih males, dia lagi males-malesan gitu, padahal istirahat itu kan butuh gitu. Jadi suatu keadaan yang bisa memulihkan kita, untuk tadinya kita sudah lemas gitu, udah letih, terus kita istirahat dulu, maka itu bukan disebut dengan malas. Maka ketika orang ngomong kita lagi istirahat, tapi orang ngomongnya itu adalah malas, itu berbeda. Tapi kalau malasnya itu, istirahatnya itu berlebihan gitu, yang tadi dikasih waktu misalkan setengah jam, malah sejam, itu yang disebut dengan malas. Maka ketika seseorang itu cuma hanya untuk memulihkan diri saja gitu, untuk meningkatkan energinya lagi, maka itu disebut dengan istirahat, bukan malas gitu. Atau bisa kita gunakan untuk sebagai refleksi gitu. Ada waktu luang kita gunakan untuk berpikir, untuk merencanakan ke depannya gimana, atau hal apapun itu. Ketika ada waktu luang kita gunakan untuk bukan bermalas-malasan, tapi untuk terus berpikir. Jadi intinya kalau malas itu dia tidak menghasilkan apapun, tapi kalau ada waktu luang, seseorang itu ada waktu luang dan dia bisa menggunakannya itu dengan baik untuk berpikir ataupun untuk istirahat misalkan, maka di situ tidak disebut dengan malas. Oke, jadi tidak selalu malas ini berdampak negatif sahabat Oase. Jadi ada dampak positifnya juga begitu. Dan untuk selanjutnya nih Kak Alma, apakah rasa kemalasan itu bisa diubah dengan pola pikir Kak Alma? Rasa kemalasan itu bisa kita ubah dengan pola pikir. Jadi kita ganti nih pola pikir yang negatif, yang tadinya kita mikir bahwa kalau ini nggak bisa nih, saya udahlah nggak usah dikerjain gitu, udahlah besok aja, pasti nggak bakalan bisa nih selesai sekarang gitu. Kalau kita berpikir negatif seperti itu, ya udah, malas itu akan terus-terusan ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita berpikir positif, hari ini harus pasti selesai, 30 menit lagi harus selesai gitu, itu akan memacu semangat kita gitu, semangat kita akan terus naik gitu. Maka dari situ afirmasi positif itu sangat penting gitu. Jadi kita harus mempunyai target ya. Iya, harus punya target tentunya. Jadi tadi kita harus punya tujuan gitu. Kita melakukan itu tujuannya apa gitu. Kalau nggak punya tujuan, ya udah akan males-malesan gitu. Yang selanjutnya adalah mindfulness, berfokus pada hari ini gitu. Jangan kita memikir ke depan atau memikirkan masa lalu gitu. Kita fokus pada hari ini. Di hari ini kita harus bisa menghasilkan yang terbaik gitu.
Maka kalau kita berpikir berpikir ke depannya, misalkan berpikir masa depan gitu, itu tuh kita nggak tahu gitu kan, nggak tahu itu bakal seperti apa. Maka fokus di hari ini, pada saat ini gitu. Yang selanjutnya adalah menghadapi ketakutan. Kadang seorang itu takut untuk mencoba, takut untuk memulai hal yang baru, ya akhirnya malah males-malesan, malah nggak melakukan apa-apa ya. Jadi kita hadapi ketakutan tersebut. Kalau kita takut terus, kapan kita bisanya gitu. Maka dari itu kita ubah pola pikir kita tuh yang tadinya terus-terusan negatif gitu, terus-terusan memikirkan hal yang buruknya. Nah, kita ubah menjadi pikiran yang positif. Oke, nah itu tadi terkait dengan bahwasanya kemalasan itu bisa diubah dengan pola pikir ya Kak Alma. Dan untuk terakhir nih Kak Alma, apa sih pesan Kak Alma untuk sahabat Oase? Ya baik, sahabat Oase, pesan gitu terkait futur ini. Jadi ketika kita dilanda ke futur, udah terlanjur dilanda futur, maka kita kembalikan lagi pikiran kita gitu, apa tujuan kita hidup di dunia ini, yang tentunya futur iman gitu. Futur iman itu sangat berpengaruh terhadap hal-hal lainnya gitu. Maka dari itu kita pikirkan tujuan utama kita hidup di dunia ini apa, tujuan. Begitupun pekerjaan ataupun hal lainnya, kegiatan-kegiatan lainnya, kita pikirkan tujuannya itu untuk apa. Kalau kita udah punya target, udah punya tujuan, maka futur itu semakin lama semakin sedikit gitu, rasa futur itu dalam diri kita. Maka tentukan target sahabat Oase untuk terus bisa maju dan juga berkembang gitu, sehingga futur itu nggak ada dalam diri kita, bahkan bisa hilang. Oke, nah baik nih Kak Alma, terima kasih untuk perbincangannya pada kali ini. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat untuk sahabat Oase dimanapun berada. Terima kasih ya Kak Alma untuk perbincangannya kali ini. Dan untuk Anda sahabat Oase, usai sudah perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Fira Hayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.